Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial panduan penggunaan web profile. Untuk tutorial ke-6 ini, kita akan belajar membuat sebuah menu navigasi. Jadi, nanti kita akan belajar untuk mengcustomize jumlah menu navigasi yang ada di sini. Kita bisa menambah, mengedit, dan menghapus menu navigasi yang ada di sini. Oke, yang pertama kita masuk terlebih dahulu ke dalam menu dashboard. Kita login sebagai level admin. Setelah masuk ke dalam menu admin, kita masuk ke bagian menu kategori. Nah, di sini sudah ada menu navigasi yang sebelumnya telah dibuat. Kita buka terlebih dahulu halaman pengunjung. Jadi menu navigasi yang ada di sini nanti akan diolah di dalam menu kategori. Yang pertama, kita akan membuat menu kategori baru terlebih dahulu. Kita pilih button new. Nah, di sini akan disediakan form untuk mengisi menu navigasinya. Yang pertama adalah kategori title. Kategori title ini adalah judul kategori. Jadi judul menu navigasi yang akan kita gunakan. Misalkan kita akan membuat menu navigasi kontak. Nah, seperti ini. Lalu di kategori SEO title, ini adalah subtitle dari kategori. Kita tuliskan kontak SMK Trainit. Nah, lalu di kategori parent ini, apakah nanti menu kategori ini berdiri sendiri atau dia dimasukkan ke dalam subkategori lain? Misalkan seperti ini. Apakah dia akan menjadi seperti menu navigasi info akademik atau dia akan berubah menjadi seperti kurikulum atau struktur organisasi? Nah, itu nanti di bagian select kategori parent. Yang pertama kita akan mencoba untuk membuat menu navigasi yang berdiri sendiri. Nah, untuk kategori say keyword dan kategori description ini bersifat opsional, bisa diisi atau tidak, karena sebenarnya dia tidak akan langsung ditampilkan di menu web, namun dia akan masuk ke dalam SEO Google Search Engine. Selanjutnya kita lakukan save untuk menyimpan. Jika menu navigasi yang kita buat tadi tidak tampil di dalam daftar kategori ini, kita bisa cek melalui show entries, kita pilih 25, 50 atau 100. Kita coba 25. Nah, dia akan muncul karena memang yang ditampilkan defaultnya itu adalah 10 kategori awal. Jadi kategori yang baru dibuat, jika dia itu lebih dari 10 kategori, dia akan masuk ke dalam halaman page selanjutnya di bagian next. Oke, setelah kita membuat menu kategori, silakan kita masuk ke dalam menu halaman pengunjung. Kita reload. Nah, di sini belum tampil menu kontak yang tadinya kita buat. Untuk menampilkannya, kita pergi ke bagian Appearance, lalu bagian menu, lalu kita masuk ke bagian kategori. Di sini kita bisa lihat bagian kontak yang baru saja tadi kita buat. Kita checklist, lalu kita tambah add. Nah, nanti akan muncul notif menu has create dan dia akan muncul di bagian daftar sebelah kanan seperti ini. Nah, kita bisa masuk ke menu halaman pengunjung lagi, lalu kita reload. Nah, dia akan muncul menu kategori baru yaitu kontak. Nah, setelah kita membuat menu kategori ini, nantinya kita akan bisa mengisi konten di dalam menu kategori ini. Seperti video sebelumnya, yaitu di bagian posting. Kita pilih new. Lalu di bagian theme kategori, dia akan tertambahkan yaitu bagian kontak. Yang artinya konten yang akan kita buat nanti bisa dimasukkan di dalam menu navigasi kontak. Selanjutnya kita akan mengedit dan menghapus menu kategori yang sudah ada. Kita buka terlebih dahulu menu kontak. Nah, di sini kita bisa mengedit jika misalkan dalam pembuatan menu navigasi kontak ini ada kesalahan. Kita bisa mengeditnya untuk memperbaiki. Dan juga kita bisa menghapus menu navigasi jika suatu saat menu navigasi yang telah kita buat tadi sudah tidak digunakan. Kita bisa delete. Kita delete. Sekarang kita kembali ke halaman pengunjung. Kita lakukan reload. Di sini masih ada halaman kontak. Jadi kita kembali lagi ke bagian menu Appearance, bagian menu, lalu kita delete
di bagian daftar menu navigasi, bagian Arrange. Kita delete. Lalu kita masuk ke kategori, sudah hilang. Kita reload, maka dia akan hilang. Nah, itu adalah cara untuk membuat kategori baru, mengedit dan menghapus. Selanjutnya, misalkan kita ingin mengisikan menu kategori yang telah dibuat tadi. Karena ini sudah dihapus, kita kembali untuk membuatnya terlebih dahulu. Nah, itu adalah cara untuk menambah, mengedit, dan menghapus menu kategori. Selanjutnya kita akan membuat menu navigasi yang dia berada di dalam menu navigasi lain, seperti contohnya di kurikulum. Jadi dia berada di sub menu navigasi profile. Kita kembali ke bagian dashboard, lalu kita masuk ke menu kategori. Kita pilih new. Kita pilih kategori title, misalkan kita pilih kontak lagi. Kategori kontak. Nah, di bagian kategori parent ini kita pilih profile sebagai parent. Nah, selanjutnya kita save. Kita masuk ke dalam menu Arrange, menu, lalu bagian kategori. Kita checklist, kita add. Nah, selanjutnya kita edit terlebih dahulu. Di bagian menu parent kita pilih profile. Save. Sekarang kita kembali ke menu halaman pengunjung, kita reload. Kita cek di bagian menu profile, sudah tertambahkan kontak. Nah, itu adalah cara membuat submenu dalam menu navigasi. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk mengisikan konten di dalam menu kontak ini. Kita masuk ke dalam post, lalu kita pilih new. Di dalam post title ini kita isikan judulnya. Di bagian tim kita checklist bagian kontak. Lalu di konten tab ini kita sudah mencoba untuk tag post, selanjutnya kita mencoba untuk image post. Di dalam set fitur image kita tambahkan gambarnya. Misalkan ini. Lalu di sini untuk original size, thumbnail atau large, karena kemarin kita sudah mencoba untuk thumbnail, sekarang kita coba untuk original size. Nah, caption ini bersifat opsional, boleh diisi atau tidak. Setelah kita selesai mengisikannya, kita pilih post, lalu kita reload. Nah, dia akan menjadi sebuah konten. Kita bisa klik untuk lebih jelasnya. Nah, jadi seperti ini. Nah, untuk perbedaan antara tag post dan image post sendiri, sebenarnya hanya pada bagian tipe post saja. Untuk tampilannya itu sama. Coba sekarang kita masuk ke dalam menu home. Ketika kita membuat sebuah konten bertipe image post, nanti dia akan membuat sebuah sub menu baru, yaitu galeri dan dokumentasi seperti ini. Nah, itu yang membedakan antara tag post dan image post. Nah, mungkin cukup sampai di sini saja tutorial kali ini. Semoga video tutorial ini bisa dimengerti. Jika masih ada yang ditanyakan bisa menghubungi kami. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.